Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Horas, maju-jua, ahoy, yahoo. Yahoo itu Nias, Pak. Kita sapa juga saudara-saudara kita di Nias. Yang pertama yang kami hormati adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Pak Ustaz Haji Ahmad Syekhu, yang sedang berada di online. Kemudian hormat kami kepada Gubernur Sumatera Utara, Letjen Purnawirawan Haji Edi Rahmayadi. Juga Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Haji Musa Rajeksa. Kemudian hadir bersama kita juga Manajer Dapil Sumatera Utara, Bapak Haji Hidayatullah SE. Beliau juga sekaligus anggota Dewan DPR RI Pusat, Dapil Sumut 1. Ketua MPW PKS Sumatera Utara, Bapak Haji Salman Al-Farisi LCMA, Ketua DSW Dr. Haji Haryanto LCMA, dengan seluruh jajarannya. Kemudian anggota DPR RI dari Dapil Sumut 2, Al-Ustadz Haji Iskan Kolba Lubis MA. Kemudian dari Dapil Sumut 3, Al-Ustadz Haji Ansori Siregar LC. Saya sampaikan di sini juga tadi Pak Tifatul Sembiring, anggota DPR RI dari Sumut 1 bersama Pak Hidayatullah. Kebetulan pengen hadir tapi positif COVID. Positifnya ketika sudah sampai di Jakarta. Kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terpaksa juga saya sebut di sini. Harus lengkap ini karena sudah dikasih daftarnya. Pertama, anggota DPD RI dan sekaligus Ketua Pimpinan Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Dedi Iskandar. Kemudian dari partai ada Ketua DPD Perindo, Bapak Insinyur Rudi Zulham Hasibuan. Selamat datang. Kemudian Wakil Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara, Bapak Dedi Arfan Sinaga. Hadir ya Pak ya. Kemudian Sekretaris DPD Partai Golkar. Kalau saya ke kanan nampak kuning. Memang Golkar ini mantap dia. Ya. Langsung pakai yang mudah kita mengenalnya. Kuning. Bapak Iman. Kemudian dari unsur keagamaan, dari Hanura hadir ya Bapak Insinyur Fitian Hamdi. Hadir Pak. Kemudian dari unsur keagamaan, Ketua PGI Wilayah Sumatera Utara, Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Selamat datang Pak. Kemudian dari unsur akademisi juga hadir bersama kita Rektor UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Haji Syahrin Harahap MA. Pak Syahrin hadir ya. Kemudian Rektor UISU Dr. Haji Yanhar Jamaluddin MAP juga hadir bersama kita. Kemudian Kepala Dinas Sumatera Utara dari Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kadis Perkebunan. Kemudian Ketua SBMI Medan, Ketua SBMI Deli Serdang, Kepala BPSDM, Kepala Badan Penghubung Provinsi,
Kepala Kesbang Pol juga hadir, kita undang. Ini kalau nggak kita undang nanti nggak cair, Pak. Kemudian juga dari fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara, ketuanya adalah Pak Jumadi, kemudian ada Wakil Ketua Pak Hendro, kemudian anggota yang hadir juga pada hari ini Pak Ahmad Hadian, Pak Hanafi, Bapak Abdul Rahim Siregar, Bapak Dedi Iskandar. Juga hadir bersama kita seluruh Ketua DPD, Ketua MPD, dan Ketua DED se-Sumatera Utara. Juga acara ini diikuti oleh seluruh kader PKS di seluruh Sumatera Utara. Alhamdulillah selesai apa yang sudah ingin saya sebutkan. Memang indah bunga bugenvil karena warnanya begitu mempesona. Selamat datang di acara Rakerwil PKS Wilayah Sumatera Utara. Terima kasih atas semangat dan antusias turut mengikuti pembukaan Rakerwil hari ini. Salam hangat, salam persaudaraan, salam satu perjuangan. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan duka yang mendalam atas berbagai musibah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Seperti gempa 6.2 skala Richter yang terjadi di daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat. Banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera Utara dan tempat-tempat lainnya. Bencana-bencana tersebut tentu menimbulkan kerugian baik moral maupun materi. Tidak sedikit saudara-saudara kita terdampak harus mengungsi, bahkan sampai meninggal dunia. Semoga bencana ini segera berakhir. Saudara-saudara kita yang terdampak dapat pulih seperti sedia kala. Terima kasih segenap pengurus, anggota, dan relawan PKS yang sudah sigap turun ke lapangan membantu korban bencana. Hadirin yang saya muliakan, keluarga besar PKS dan seluruh tamu undangan yang saya cintai. Pada 2 Maret tahun 2022 yang lalu, tepat 2 tahun perjalanan bangsa Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara, khususnya mengalami bencana kesehatan global pandemi COVID-19. Kita menyaksikan dari jarak sangat dekat bagaimana pandemi COVID-19 telah merenggut orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, guru-guru kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, dan teman sejawat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menerima seluruh amal ibadah mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga menyaksikan bagaimana para tenaga medis, para dokter, perawat, dan seluruh tim yang mendukungnya telah bekerja sangat keras di garda terdepan. Dari pagi hingga sore, dari siang hingga malam tanpa lelah, demi menyembuhkan para pasien dan menyelamatkan jiwa mereka. Termasuk saudara-saudara kita, aparatur sipil negara, TNI, Polri, para relawan Satgas anti COVID, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan lingkungan yang telah berjuang menghambat penyebaran COVID-19. Semoga semua perjuangan mereka mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Saya dan juga beberapa anggota PKS, beberapa fungsi PKS, fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara merasakan langsung COVID-19. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan. Perlu kita ketahui bersama bahwa PKS sudah beberapa kali mengadakan program vaksinasi, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, PKS juga sudah menyalurkan lebih dari 50.000 paket bantuan kepada masyarakat berupa sembako dan sebagainya. Hal ini sebagai bentuk sumbangsih PKS Sumatera Utara dalam upaya membantu sesama tanpa memandang agama, suku, dan rasnya. Hadirin yang saya muliakan, dalam momen yang berbahagia ini saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar PKS Sumatera Utara
dan para tamu undangan bahwa PKS Sumatera Utara memiliki komitmen yang amat kuat terkait beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa pada Rakerwil kali ini tahun 2022 ini PKS mengusung semangat transformasi dan kolaborasi. PKS berkomitmen tinggi untuk berjuang bersama dengan seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara dalam menjaga demokrasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa kualitas demokrasi Indonesia pada tahun 2021 menurun dibandingkan 2019 berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik. Dari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu berada di 7,03 turun menjadi 6,30. Indeks demokrasi kita turun. Ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah laporan rutin The Economic Intelligence Unit, Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Demokrasi Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralitas, dan fungsi pemerintahan. Penurunan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat, flawed demokrasi. Ini berarti bahwa demokrasi elektoral melalui pemilu tidak menjadi melahirkan pemimpin yang mampu sejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, PKS Sumatera Utara akan terus menjalin komunikasi yang sifatnya horizontal maupun vertikal kepada seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di Sumatera Utara. Kami menyadari bahwa untuk membangun Sumatera Utara tidak akan selesai dan tuntas jika dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan dialog yang berkesinambungan dalam memecahkan problematika yang ada. Saat ini, kami serius dalam bertransformasi menjadi partai yang modern dan inklusif. Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara bahkan membuka peluang yang lebar kepada tokoh dan masyarakat Sumatera Utara untuk bergabung menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera, bahkan terlibat dalam bursa calon pejabat publik seperti bakal calon anggota dewan dan bakal calon kepala daerah. Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada tokoh dan masyarakat yang ingin bergabung. Ayo silakan bergabung dengan PKS. Kedua, PKS Sumatera Utara akan selalu hadir di barisan terdepan dalam membela umat dan rakyat. Hal ini kami buktikan dengan penolakan tegas terhadap pemindahan ibu kota negara IKN. PKS menilai bahwa pemindahan ibu kota negara yang ditargetkan pada tahun 2024 nanti sifatnya tidak penting dan mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak. Terlebih pada saat kita sedang menghadapi krisis global yang berkepanjangan, utang negara yang semakin membengkak, angka kemiskinan yang semakin tinggi, dan jurang ketimpangan sosial semakin lebar dan dalam. Kenyataan yang sangat memprihatinkan bahwa yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Selain itu, kita juga sangat prihatin dengan berbagai kebijakan yang menimbulkan kontroversi serta polemik di tengah masyarakat, seperti pengaturan volume pengeras suara azan. Kebijakan membuat gaduh, terlebih saat ini umat Islam sedang menyambut masuknya bulan suci Ramadan, yang seharusnya dihindari oleh pemerintah. Kami khawatir bahwa kegaduhan tersebut justru akan mengaburkan pandangan kita dari masalah-masalah krusial dan substantif lainnya yang sedang kita hadapi bersama, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dicabutnya kembali Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua JHT, setelah sebelumnya PKS bersama rakyat Indonesia menyuarakan protes keras terhadap Permenaker tersebut. Karena pada dasarnya JHT merupakan hak penuh pekerja
yang bersumber dari potongan gaji pekerja dan dari perusahaan tempatnya bekerja, bukan dari pemerintah atau dari APBN. Karenanya pemerintah tidak memiliki hak, tidak memiliki alasan yang kuat untuk menahan JHT tersebut hingga usia 56 tahun. Ketiga, PKS Sumatera Utara berkomitmen kuat dalam rangka menjaga kearifan lokal dan keragaman budaya daerah Sumatera Utara sebagai identitas daerah agar tidak tergerus oleh benturan budaya yang datang dari luar. Pada prinsipnya, PKS akan sangat menghargai seluruh perbedaan yang ada dan akan selalu mencari titik temu yang sama dalam mempertahankan identitas daerah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka seorang muslim diperintahkan melalui Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik. Sehingga dengan akhlak yang baik ini kemudian seorang muslim dapat menjadi agen perdamaian dan rahmat bagi orang-orang di sekitarnya. Salah satu caranya adalah dengan menghargai perbedaan. Kita menyadari bahwa masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang sangat heterogen. Masyarakat yang terdiri dari beberapa agama, suku bangsa, bahasa, adat, dan budaya. Hal ini merupakan kekayaan dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Sumatera Utara juga merupakan miniatur bangsa Indonesia yang dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain. Karena dengan beragamnya agama, suku, dan budaya masyarakatnya, kerukunan antar masyarakat tetap terjaga dengan baik sejak lama. Kita berharap agar kerukunan ini akan selalu terjaga. Tentu harus dimulai dari para elitnya. Dan kami dari PKS, insya Allah akan senantiasa menjadi perekat kohesi sosial bagi masyarakat Sumatera Utara yang heterogen agar tetap stabil dan dinamis. Keempat, PKS Sumatera Utara berkomitmen kuat dalam hal perang terhadap narkoba. Merupakan keprihatinan kita bersama bahwa saat ini Provinsi Sumatera Utara masih menduduki peringkat pertama peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tentu ini bukanlah sesuatu yang bisa kita banggakan, bahkan sangat menyedihkan. Data menunjukkan bahwa sekitar 1,7 juta jiwa penduduk Sumatera Utara pernah mengkonsumsi narkoba dalam 1 tahun terakhir. Sumatera Utara pernah bahkan diantaranya adalah anak-anak usia sekolah. Narkoba merupakan ancaman nyata yang harus diperhatikan oleh kita semua karena mengancam keberlangsungan dan kualitas generasi muda akan datang. PKS memandang bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran aparat kepolisian perlu membuat terobosan-terobosan baru yang tepat sasaran dan lebih serius lagi dalam menangani masalah ini. Kita harus tingkatkan kolaborasi antar elemen yang ada. Jangan lagi muncul ego sektoral dan yang justru dapat menghambat penanganan masalah narkoba. Jangan sampai masyarakat Sumatera Utara kehilangan kepercayaan dan harapan atas pemberantasan narkoba. Karena memang nampaknya masyarakat Sumatera Utara kadang-kadang jenuh, Pak. Jenuh dengan narkoba. Pendekatan yang menyeluruh tidak hanya aspek hukum, tapi juga aspek ekonomis, lapangan kerja, dan aspek sosiologis. Perlu dibentuk pos komunitas bebas anti narkoba sampai pada tingkat lingkungan seperti pola posyandu. PKS juga akan turut serta dalam upaya-upaya tersebut. Salah satunya adalah dengan menggalakkan kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan anak-anak muda di Sumatera Utara. Alhamdulillah kita di Partai Keadilan Sejahtera ada namanya UPA, Pak. UPA ini unit pembinaan anggota. Begitu orang sudah bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, langsung kita bina. Karena pemuda adalah aset penting bangsa yang harus dijaga dari pengaruh buruk narkoba. Hadirin yang saya muliakan, keluarga PKS dan seluruh tamu undangan yang saya cintai.
hari ini sampai esok kita berkumpul secara langsung maupun secara virtual dengan satu semangat untuk bersama-sama menyusun program kerja wilayah PKS Sumatera Utara periode 2020 sampai 2025. Program kerja ini adalah manifestasi dari amanah Musyawarah Nasional 2020 yang lalu. Oleh karena itu, kita harus benar-benar serius dalam mengkonsepnya, mendiskusikannya, dan mematangkannya. Tidak lain tujuan utamanya adalah sesuai dengan tema Rakrul kita, terus melayani dan membela rakyat. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan 3 koridor penting dalam penyusunan program kerja wilayah PKS Sumatera Utara. Koridor pertama adalah landasan gagasan. Seluruh program kerja PKS Sumatera Utara harus memiliki 3 landasan gagasan. Pertama, gagasan dari seluruh program kerja PKS harus berakar dari nilai-nilai Islam yang universal dan substansial, yang membawa rahmat bagi seluruh alam. PKS adalah partai Islam, maka setiap tarikan nafas perjuangannya membawa nilai Islam, membawa misi Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita tunjukkan keindahan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan politik kita. Landasan yang kedua adalah seluruh program kerja PKS harus membawa semangat nilai-nilai Pancasila. Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. PKS meyakini bahwa misi kebangsaan dan misi keislaman adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu, program kerja PKS wilayah Sumatera Utara harus menggambarkan keempat komitmen yang tadi sudah kita sebutkan. Semangat transformasi dan kolaborasi, semangat kerakyatan, semangat kebangsaan, dan semangat keumatan. Landasan ketiga adalah landasan organisasional. Saya meminta kepada seluruh fungsionaris untuk selalu mengacu kepada tata aturan partai. Kita memiliki ADART partai, pedoman, panduan arahan pimpinan, dan juga platform kebijakan pembangunan partai yang bisa menjadi referensi dalam menyusun program-program kerja partai kita 5 tahun ke depan. Insya Allah, ketika kita pengurus dan anggota PKS disiplin dalam memegang teguh 3 landasan ini, 3 gagasan ini, program-program kerja yang akan terwujud adalah buah pemikiran yang solid dan konsisten dengan nilai-nilai dasar perjuangan PKS. Koridor kedua adalah landasan pelaksanaan. Ada beberapa prinsip dalam landasan pelaksanaan. Pertama, harus bersifat solutif, menyelesaikan masalah. Saya meminta agar program kerja yang disusun harus berorientasi kepada penyelesaian permasalahan, berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Kader-kader PKS memiliki DNA sebagai pelayan. Sejatinya, seorang pemimpin adalah pelayan yang baik bagi rakyatnya. Sayyidu al-qawmi khadimuhum. Di tengah situasi pandemi dan bencana seperti ini, saya meminta agar program-program pelayanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat harus terus ditingkatkan. Apapun yang terjadi, PKS akan terus melayani. Jika pelayanan bersifat situasional, maka pemberdayaan bersifat lebih jangka panjang dan memiliki hubungan yang kuat. Gerakan kewirausahaan sosial berbasis desa atau komunitas bisa menjadi model gerakan yang efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan real yang dihadapi oleh masyarakat kita. Berbeda dengan pelayanan dan pemberdayaan, pembelaan bersifat struktural dan berdimensi kebijakan publik. Inilah tugas utama para pejabat publik PKS, baik di pusat, wilayah maupun daerah. Karena mereka secara konstitusional telah disumpah untuk berjuang membela kemaslahatan rakyat. Kader-kader PKS yang menjadi anggota legislatif, pemimpin daerah harus menjadi ujung tombak
dalam mensukseskan program-program kerja yang berdimensi pembelaan kebijakan publik. Tugas utama legislator adalah mengawal legislasi, anggaran dan jalannya roda pemerintahan. Itulah inti dari pembelaan kebijakan. Prinsip kedua adalah kolaboratif. Sekarang kita memasuki era kolaborasi. Tidak boleh ada ego sektoral. Bidang, badan DPW, fraksi DPRD, semua harus berkolaborasi dengan baik. Harus menjadi pemain tim yang baik, be a good team player. Bukan hanya kolaborasi di internal, tetapi harus membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai elemen kebangsaan. Buka komunikasi seluas-luasnya. Jadilah kader-kader yang inklusif, berpikiran terbuka, dan mau bergaul dengan beraneka ragam kelompok dan golongan. Terlebih saat ini PKS menjadi salah satu partai pengusung pasangan era emas, Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Musa Rajeksa pada Pilkada 2018 yang silam. PKS Sumatera Utara harus rajin membangun komunikasi dan kolaborasi dengan elemen-elemen koalisi masyarakat sipil, elemen-elemen kebangsaan, dan elemen-elemen keumatan, baik yang satu agama maupun lintas agama. Kehadiran PKS harus membawa pesan persahabatan, bukan permusuhan. Kehadiran PKS harus membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan. Kehadiran PKS harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan. Insya Allah, ketika pesan politik terus-menerus kita komunikasikan, maka akan terbangun rasa saling percaya antara PKS dengan berbagai elemen kebangsaan dan keumatan lainnya. Koridor ketiga adalah landasan pemenangan elektoral. PKS adalah partai politik, bukan NGO, non-government organization, bukan ormas. Maka sudah sewajarnya setiap gerak dan langkah perjuangannya harus memiliki dampak terhadap capaian kemenangan politik atau elektoral, agar kita bisa optimal dalam melayani dan membela kepentingan rakyat. Dengan pertimbangan tersebut, saya meminta kepada seluruh fungsionaris untuk benar-benar mendesain program kerja, bukan hanya solid dari sisi gagasan dan taktis dalam pelaksanaan, tetapi juga berdampak secara signifikan terhadap tujuan-tujuan kemenangan politik. Dalam Rakernas PKS ini, saya meminta agar kita semua benar-benar menyusun program yang bisa menjadi daya ungkit, leverage bagi partai kita untuk bisa mencapai target yang sudah kita tetapkan. Paling tidak, ada dua kunci utama daya ungkit, yaitu inovasi dan multiplikasi. Kita semua harus terus mengasah pikiran-pikiran kita agar program-program PKS relevan dengan situasi terkini. Kita harus keluar dari pikiran-pikiran lama menuju pikiran-pikiran baru yang fresh dan menginspirasi. Indonesia tengah menghadapi bonus demografi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif mencapai 68%. Dari total jumlah penduduk Indonesia, puncaknya pada tahun 2030, angkatan kerja Indonesia mencapai 71%. Data BPS tentang komposisi penduduk Indonesia juga menunjukkan bahwa generasi milenial dan Z mendominasi komposisi penduduk Indonesia. Jumlahnya sekitar 53% dari total 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Realitas tersebut harus mendorong kita untuk mendobrak kebuntuan dan kejumudan. Tawarkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan generasi saat ini. Tanpa adanya inovasi, maka kita akan terjebak dalam rutinitas business as usual, dan akhirnya kita stagnan dan tidak ada progres. Jadikan bonus demografi sebagai sebuah keberkahan dengan mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai kita abai atau lalai sehingga bonus demografi justru akan menjadi bencana kemanusiaan. Jumlahnya banyak tetapi tidak berkualitas. Selain inovasi, kita harus melakukan multiplikasi penggandaan dalam istilah anak-anak milenial yang bergerak dalam startup dikenal istilah growth hacking.
strategi bertumbuh yang tidak konvensional. PKS harus mampu mencari faktor pengganda agar kita bisa tumbuh dengan lebih cepat dan masif. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai mencari sumber-sumber pertumbuhan baru dan cara-cara baru. PKS harus keluar dari zona nyaman, dan ini membutuhkan sikap dewasa, terbuka dan adaptif dengan berbagai perubahan. Partai Keadilan Sejahtera serius melibatkan anak-anak muda dalam kancah politik. PKS menilai kreativitas serta semangat yang dimiliki anak-anak muda sangat diperlukan dalam upaya pembangunan bangsa ini. Untuk itu PKS membuka kesempatan tersebut melalui pendaftaran caleg muda dengan kuota khusus pemuda di setiap dapil. Sudah dikasih persen setiap dapil anak muda 15%. Ayo dipersilakan anak-anak muda untuk mendaftar kepada PKS. PKS Sumatera Utara memberi ruang kepada para pemuda milenial untuk berkiprah bersama. PKS menempatkan pemuda bukan hanya sebagai objek politik, melainkan sebagai aktor-aktor utama perjuangan PKS. Hal ini dibuktikan juga dengan banyaknya anak muda yang mengisi pos-pos penting dan strategis dalam kepengurusan PKS Sumatera Utara tahun 2025 ini. Hadirin yang saya muliakan, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh tamu undangan yang saya cintai. Terakhir sebagai penutup, menjelang masuknya bulan suci Ramadan, saya sampaikan harapan besar umat Islam agar dapat menjalani ibadah bulan suci Ramadan dengan tenang, tanpa harus khawatir terjadinya gejolak harga kebutuhan bahan pokok. BBM, gas LPG, tarif dasar listrik, dan sebagainya, kalau boleh jangan naik. Selain itu, mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dengan mengembangkan sikap saling menghargai satu sama lain, bahwa toleransi adalah kewajiban kita semuanya. Selain itu, Ramadan kali ini juga menjadi momentum tersendiri kebangkitan ekonomi umat dengan tumbuh suburnya UMKM di Sumatera Utara. Saya mengucapkan selamat bekerja, selamat mematangkan program-program kerja partai dalam rapat kerja wilayah Partai PKS Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan bimbingan, kekuatan, keberkahan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Fasiru ala barakatillah fa innakum faizun. Berjalanlah dalam keberkahan Allah, sesungguhnya kalian adalah pemenang. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Horas, majuah-juah. Ahoy, yahaw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Dari Medan ke Brastagi. Ada Gundaling, tempat wisata. Mari kita saling kolaborasi membangun provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.